wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 26 Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4. Dimulai dari kesimpulan pemahaman dan peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin diri yang dimaksud yang mengajarkan anak bertanggung jawab berdasarkan kesadaran diri dalam melakukan dan menerapkan nilai-nilai kebajikan tanpa paksaan dari luar diri anak tersebut, namun penuh kesadaran sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Motivasi diri terbagi atas dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal ini adalah melakukan sesuatu karena menghindari hukuman dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Namun, sebaiknya seorang guru memang diharapkan untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri peserta didiknya, yaitu merasa mereka melakukan sesuatu itu dan budaya positif itu karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya seorang guru menghindari hukuman atau memberikan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri peserta didik. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 jenis posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada dirimu. Pembuatan keyakinan sekolah. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas yang dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa aturan-aturan yang mudah dimengerti yang akan diterapkan di dalam kelas. Dalam menerapkan budaya positif, guru juga harus menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang baik dalam mengatasi masalah adalah guru yang selalu menerapkan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya adalah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif, maka akan mudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, keterkaitan budaya positif dengan materi ini adalah budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Budaya positif akan terwujud dengan kolaborasi antar warga sekolah dan masyarakat atau orang tua murid.
Kemudian keterkaitan budaya positif dengan materi 1.3 tentang visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka perlu diterapkan budaya positif untuk mempermudah perubahan dengan prakarsa perubahan. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya menjawab, saya sudah menerapkan konsep inti modul ini dan telah saya bagikan kepada rekan guru di sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menjawab, ternyata pemberian hukuman atau penghargaan adalah berdampak hal yang tidak baik bagi murid. Di antaranya dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Untuk itu, kedepannya saya akan menghindari untuk memberikan hukuman dan untuk memberikan penghargaan kepada murid. Karena hal itu berdampak pada hal-hal yang sangat penting. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menjawab, saya menangani siswa atau peserta didik yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan langkah-langkah pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya menjawab, saya merasa senang dan termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya menjawab, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal dari dalam diri peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya menjadi posisi manajer dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah atau di kelas. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya menjawab, jujur, sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai pendidik menempatkan diri saya dalam posisi sebagai pembuat merasa bersalah dan penghukum. Dan saya merasa menyesal telah melakukan itu pada kasus-kasus sebelumnya. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa posisi sebagai manajer lah yang harus saya ambil. Perbedaannya adalah pada posisi pembuat masalah, terkadang anak lebih sering mengulangi perbuatannya dalam kasus yang sama. Sedangkan pada posisi manajer, anak menjadi merasa termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mudah untuk mengulangi perbuatannya itu kembali. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya menjawab, tentu pernah. Tapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Saya hanya menyampaikan bahwa kesalahan itu adalah manusiawi. Contohnya, pernyataan saya adalah
Setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menjawab, berkolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi dimanapun murid berada. Demikian tugas dari koneksi antar materi modul 1.4. Saya Ernawati mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.